Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa menyikapi materi malam ini. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir nanti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Abdul Hajiz selaku dosen pengampu mata kuliah SDGs dan Ekonomi Pembangunan Islam yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman media sosial yang telah menyikapi. Selanjutnya kelompok kami akan membahas tentang indikator keberhasilan pembangunan. Di sini saya akan memperkenalkan masing-masing kelompok saya ya. Yang pertama itu ada Fikri Maulana Firdaus sebagai pemateri ketiga. Yang kedua itu ada Francisca Ayuni sebagai pemateri kedua. Ya, yang terakhir itu ada saya sendiri Nabila Pujiwati sebagai pemateri pertama. Untuk mempersingkat ya, memulaikan presentasi yang akan dipaparkan oleh pemateri pertama yaitu saya sendiri. Pertama ada pengertian pembangunan ekonomi. Ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, usaha-usaha serta hambatan yang dihadapi dan kebijakan-kebijakan yang diambil yang kesemuanya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam rangka mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Ada mengukur keberhasilan pembangunan. Pengertian pembangunan bisa menjadi sangat luas. Pembangunan ekonomi seringkali didefinisikan sebagai sesuatu proses kenaikan pendapatan real per kapita dalam jangka panjang. Tetapi, kenaikan pendapatan saja belum cukup untuk dikatakan bahwa telah terjadi pembangunan ekonomi. Perbaikan struktur sosial, sistem kelembagaan, perubahan sikap dan perilaku masyarakat juga merupakan komponen penting dari pembangunan ekonomi. Menurut Sadono Sukirno, ekonomi pembangunan merupakan proses usaha meningkatkan pemasukan atau pendapatan per kapita suatu negara dengan cara mengolah potensi ekonomi menjadi bentuk real. Selanjutnya ada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu ada pendapatan per kapita, kemudian yang kedua itu ada struktur ekonomi. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita baik dalam ukuran BNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua ini ada struktur ekonomi. Dengan adanya struktur ekonomi, perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur atau industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Kemudian ada urbanisasi. Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi ini dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Angka tabungan. Perkembangan sektor manufaktur atau industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. Finansial kapital merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat. Sebagaimana terjadi di Inggris, pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi. Modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan baik swasta maupun pemerintah. Selanjutnya ada indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup atau IKH atau Physical Quality of Life Index digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemampuan masyarakat. Dalam indeks kualitas hidup, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi sekaligus dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan dan lingkungan keluarga yang langsung bersosialisasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index.
pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada 3 komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan. Yang pertama yaitu ada umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan 3 komponen. 3 komponen tersebut adalah: yang pertama ada rata-rata harapan hidup pada saat lahir, yang kedua rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, yang ketiga pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan purchasing power parity. Beberapa karakteristik dari negara berkembang antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang kedua mempunyai tingkat pengangguran yang tinggi, yang ketiga ketergantungan pada sektor pertanian atau primer, yang keempat pasar dan informasi tidak sempurna, dan yang kelima pendapatan per kapita rendah, yang keenam kesempatan kerja yang kurang memadai, dan yang terakhir adanya keterbatasan modal usaha. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang pendapatan nasional, yang mana pendapatan nasional ini secara umum diartikan sebagai seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara pada kurun waktu tertentu. Biasanya itu selama 1 tahun atau 1 periode. Kemudian bisa juga diartikan pendapatan nasional sebagai hasil produksi nasional yang merupakan hasil produksi yang dihasilkan oleh anggota masyarakat dalam suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Pendapatan nasional bisa dihitung menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan produksi, yang mana pendekatan produksi ini merupakan metode perhitungan menggunakan nilai tambah produk atau nilai produk jadi. Pendekatan ini bertujuan agar tidak terjadi perhitungan yang ganda sebab adanya produksi yang bertingkat. Selanjutnya yaitu pendekatan yang kedua adalah pendekatan pengeluaran, di mana pengeluaran perhitungan yang menggunakan pengeluaran pelaku kegiatan ekonomi di suatu negara. Adapun pengeluaran yang dihitung terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor dengan masyarakat luar negeri. Selanjutnya, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan pendapatan, yang mana pendekatan ini merupakan metode perhitungan yang menggunakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh rumah tangga konsumsi suatu negara. Adapun pendapatan yang dihitung meliputi pendapatan faktor produksi yaitu upah, sewa, bunga, dan laba. Selain itu juga ada pendapatan non-faktor produksi. Kemudian, besar dan kecilnya pendapatan nasional itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, permintaan dan penawaran agregat, yang mana permintaan dan penawaran agregat adalah faktor penting dalam menentukan besarnya pendapatan nasional. Permintaan agregat adalah jumlah total barang dan jasa yang diminta oleh konsumen, pemerintah, dan sektor luar negeri dalam suatu perekonomian. Sementara itu, penawaran agregat adalah jumlah total barang dan jasa yang ditawarkan oleh produsen dalam perekonomian. Ketika permintaan agregat melebihi penawaran agregat, biasanya akan terjadi peningkatan pendapatan nasional. Kemudian yang kedua itu faktor investasi, yang mana investasi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli modal fisik seperti mesin dan peralatan atau untuk mengembangkan kapasitas produksi. Besar kecilnya investasi memiliki dampak langsung terhadap pendapatan nasional. Jika pertumbuhan atau investasi meningkat, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional. Kemudian yang terakhir, konsumsi dan tabungan, yang mana konsumsi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Konsumsi merupakan salah satu komponen utama dalam perhitungan pendapatan nasional. Selain itu, tabungan juga memiliki pengaruh terhadap pendapatan nasional. Tabungan yang tinggi dapat meningkatkan sumber dana untuk investasi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pendapatan nasional. Baik, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.